Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan masih melengkapi kehidupan kita. Apapun keadaan kita sekarang dan dimanapun kita berada, kiranya kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersekutu dalam firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari ayat harian kita hari ini Jumat tanggal 25 Februari 2022 diambil dari Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sebuah kebiasaan ini adalah hal yang sering dilatih dari waktu yang lama yang menghasilkan perasaan nyaman di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan aspek yang sering mendorong kita untuk memahami atau menilai segala jenis kegiatan sosial maupun peribadatan kita. Banyak hal yang membawa kita ataupun menjerumuskan kita ke dalam perjalanan yang kaku di dalam pemahaman sendiri. Banyak orang yang telah nyaman dengan kebiasaan sehingga eksklusif di dalam pemikirannya. Sehingga prinsip open-minded yang harusnya selalu diperbaharui, itu menutup pintu-pintu pembaharuan di dalam kehidupan. Teks ini juga mengatakan hal itu untuk menuju ke perubahan sikap dan pemahaman dari orang Israel, yang dimana mereka telah nyaman, mereka telah menganggap kebiasaan mereka menjadi suatu hal yang benar dan hal yang menciptakan hubungan
iman mereka dengan Tuhan. Melalui Nabi Amos, melalui firman Tuhan ini, bangsa Israel diingatkan tentang kemuakan Tuhan. Tuhan muak dengan peribadatan mereka. Jadi di dalam pemahaman firman Tuhan ini, orang Israel tetap menyembah Tuhan dan mereka nyaman dengan proses peribadahan yang selama ini mereka menilai itu adalah hal yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Mereka rutin melakukan ibadah dan mereka rutin juga melakukan dosa. Inilah wujud nyata dari kemuakan Tuhan terhadap bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel disarankan ataupun diperintah keras untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan jalan ataupun pemahaman yang selama ini mereka pahami adalah pemahaman yang salah, yang dimana mereka tetap mencari Tuhan, hidup di dalam kenyamanan beribadah kepada Tuhan, dan hidup di dalam kehidupan cemar ataupun dosa. Inilah aspek yang harus dipahami orang Israel, mengingat peringatan keras yang disampaikan Tuhan kepada orang Israel. Tuhan menyampaikan bahwasanya mereka harus mencari Tuhan. Apabila mereka tidak mencari Tuhan dengan cara Tuhan, Tuhan akan menjatuhkan hukumannya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini ada proses tawar-menawar antara Tuhan dengan orang Israel, yang dimana ketika orang Israel tidak mau mengubah cara pandang ataupun cara berpikir mereka, memahami kebiasaan yang mereka anggap benar, mereka akan menerima murka Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita pun kita sering memahami bahwa proses peribadatan kita ataupun proses penyembahan kita itu sudah layak dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini Tuhan sangat keras, ataupun di dalam perikop ini Tuhan sangat keras muak dengan peribadatan orang-orang Israel. Jadi dalam firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita juga tentang perasaan kita yang telah nyaman dengan peribadatan selama ini yang kita laksanakan. Banyak dinamika dalam memahami iman, dan di dalam firman Tuhan ini ditekankan bahwasanya kenyamanan kita untuk beribadah tidak menjamin keberkenanan Allah akan ibadah kita. Di sini Tuhan menyatakan dengan keras ke setiap pribadi orang Israel maupun ke setiap pribadi kita yang mendengar firman Tuhan ini. Bagaimanakah engkau merasakan tuntunan Tuhan dalam setiap peribadatanmu? Dalam setiap peribadatan kita itu berkenan atau tidak di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam melakukan ibadah kultus di dalam gereja kita beribadah bukan karena kita merasa nyaman di dalam peribadatan itu. Tapi yang sangat penting eksistensi keberkenanan Allah atas ibadah kita tersebut.
kita beribadah di dalam rumah Tuhan, tetapi kita juga adalah pelaku-pelaku dosa yang sangat banyak di dalam kehidupan. Dan ketercemaran manusia akan dosanya lah, inilah yang membuat Tuhan muak dengan peribadahan orang-orang Israel. Jadi di dalam persekutuan iman kita, di gereja kita masing-masing, kita harus memahami bagaimanakah ibadah itu kita pahami bukan atas kenyamanan kita, mungkin atas musik-musiknya yang menarik, mungkin atas gedungnya yang sejuk. Tetapi peribadahan menurut Allah ialah keberkenanannya, keberkenanan Allah atas ibadah kita. Inilah yang menjadi satu ingatan di pagi ini, di hari ini, yang untuk mengajak kita untuk mengupgrade segala hal-hal yang menurut kita selama ini benar ataupun kita nyaman melakukan proses sosial kita, peribadatan kita dengan menggunakan pemahaman kita masing-masing. Di sini kita dituntut untuk open minded menanggapi, memahami permintaan Tuhan. Karena bangsa Israel sering terjatuh di dalam hukuman Tuhan karena merasa benar, karena merasa nyaman dengan peribadatan mereka selama ini. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan mereka. Bahkan berulang kali Tuhan mengutus nabi untuk mengingatkan mereka. Tetapi kebanyakan proses dari perjalanan bangsa Israel tidak mengindahkan suara-suara Tuhan tersebut. Kiranya di dalam firman Tuhan ini kita disegarkan dengan pemahaman iman yang semakin baru di dalam kehidupan kita. Yang dimana setiap kejadian, yang dimana proses-proses yang menekan kita seakan-akan tidak memiliki harapan, itu adalah tuntunan Tuhan untuk semakin mengenal, untuk mengajak kita semakin mengenal rencananya di dalam kehidupan kita. Pandemik sudah bergulir 3 tahun, kiranya pendidikan yang berat ini menjadi pendidikan yang kuat dalam perjalanan kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, Amanginang, Bapak Ibu sekalian, tetap mengupgrade, mengupdate setiap pemahaman iman kita yang merasa bahwasanya kita telah nyaman dengan kebiasaan. Ibadah bukan tentang kenyamanan, tetapi keberkenanan Allah dalam ibadah tersebut. Siapakah yang beribadah? Itu sangat penting dalam poin firman Tuhan pada hari ini. Tuhan selalu berkenan di dalam ibadah kita ketika kita menyeimbangkan beribadah dan melakukan perintahnya di dalam kehidupan kita. Kiranya kita semakin diperkuat, kiranya tuntunan Roh Kudus semakin memenuhi kehidupan kita, agar kita senantiasa berkenan di hadapan Allah. Dan segala pujian kita, segala permohonan kita berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang menyertai, melindungi kami di dalam setiap kegiatan kami. Banyak hal yang terjadi, banyak pemahaman yang telah kami pahami, sering merujuk kami ya Tuhan, untuk membenarkan pemahaman kami. Karena kami di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam hal-hal yang Tuhan berikan kepada kami sering melupakan bahwasanya Tuhan adalah sumber segala sesuatu.
Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami ya Tuhan, memperbaharui iman percaya kami, memperbaharui pemahaman kami, agar kami tidak terjatuh, tidak terjerumus di dalam pemahaman yang selalu benar. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, kiranya Tuhan menerangi kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu melakukan kegiatan kami, terlebih ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah kesembuhan ya Tuhan buat seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, yang mengalami ataupun yang terkena virus corona maupun penyakit yang lain, yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit atau di tempat yang lain. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kami, dan kesembuhan dari saudara-saudari kami menjadi sukacita yang baru di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa buat kami seluruhnya ya Tuhan, dalam melaksanakan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.